Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Agnes. Di video kali ini kita akan membahas mengenai how to not compare yourself to the others, atau bagaimana caranya kamu tidak usah membandingkan diri kamu dengan orang lain. But disclaimer dulu, kalau misalkan kamu melihat orang dan kamu merasa bahwa api kamu itu dinyalakan kembali, kamu merasa bahwa kamu lebih termotivasi kembali, berarti ya, that's a good thing. Tapi kalau misalkan kamu tuh berada di opposite-nya, atau dengan kata lain kamu malah melihat diri kamu lebih kecil, kamu melihat diri kamu lebih buruk, well, mungkin kamu hanya perlu mengingat poin-poin berikut supaya kamu tidak usah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Langsung saja, poin yang pertama yaitu you're not that person and that person is not you. Yes, as simple as that. Kamu bukan orang tersebut dan orang tersebut bukan kamu. Jadi ya kita berbeda, ya kan? Berarti semua orang itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kamu punya talenta yang mungkin aku tidak punya. Aku mungkin punya talenta atau skill yang aku punya tapi orang lain tidak punya. So, hal tersebut sebenarnya membuat semuanya menjadi lebih indah. Kamu berbeda dengan aku berbeda dengan kamu. Dan don't try to be someone else. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Kenapa? Karena ya biarkan orang just love the way you are, seperti itu. Oke, poin yang kedua yaitu setiap orang mempunyai starting point yang berbeda-beda. Aku yakin kita sudah pasti melihat misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, teman kamu punya skill di sini nih, satu skill dia mulainya pada umur 5, sedangkan kamu baru memulainya pada umur yang ke-20 tahun. Dia belajar, kamu terus belajar, dan tada, different, it's different. Kecuali mungkin kamu punya effort yang berbeda untuk bisa sama seperti dia, tapi please jangan jadikan orang sebagai tolok ukur. Mungkin at least buat aku, terserah sih kalau misalkan kamu menganggap itu tidak sesuai dengan kamu, tapi kalau buat aku sendiri, aku tidak akan membuat seseorang menjadi tolok ukur aku. Kenapa? Ya balik lagi tadi, starting point-nya kita berbeda-beda dan tidak seharusnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih baik kita membandingkan diri kita dengan kita di tahun lalu, atau kita di bulan-bulan lalu, atau ya di masa-masa yang lalu. Kenapa aku juga tidak setuju dengan membandingkan diri kita dengan hari kemarin? Aku baru saja menonton sebuah video dari YouTuber favorit aku, dan dia mengatakan bahwa ya it's just unfair kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita di hari kemarin. Kenapa? Karena kemarin dan hari ini tuh jaraknya sangat dekat, dan kalau misalkan kita membandingkan diri kita dengan hari kemarin, kita jatuhnya berekspektasi untuk bahwa hari kemarin itu hari ini tuh harusnya lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana kalau misalkan hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin? Apakah kita gagal? Of course no, karena ada banyak histori-histori di belakang yang menunjukkan kalau mungkin kita sebenarnya berubah seperti ini. Jadi ya diingat saja, our journey is not like this, ya kan? Perjalanan hidup kan tidak selamanya lurus begini ke atas, tapi kan ke bawah begini. Tapi walaupun grafiknya seperti ini, mungkin kayak naik turun, tapi menunjukkan progres yang bagus seperti itu. Oke, banyak banget. Poin yang ketiga yaitu tujuan orang berbeda-beda. Goal orang, tiap orang berbeda-beda. Kalau kamu sudah memahami goal kamu, tujuan kamu apa, kamu tidak akan mudah terdistraksi dengan apa yang telah dicapai orang, karena orang lain mungkin goalnya berbeda-beda, sehingga dia mempunyai proses atau perjalanan yang berbeda, mempunyai pencapaian yang berbeda. Tentu hal ini berbeda dengan kamu yang punya goal di sini, otomatis kamu akan melewati proses yang berbeda juga. Oh iya, satu cerita, beberapa bulan yang lalu aku kayak menonaktifkan Instagram aku itu selama 3 bulan. Kenapa? Karena aku kayak frustasi melihat pencapaian orang-orang di Instagram. Ya, sosial media itu diciptakan untuk kayak jadi kayak portofolionya orang, ya, kayak orang menampilkan hal-hal baik, sisi-sisi terbaik mereka, dan aku tahu bahwa it's not their 24 hours life seperti itu, tapi tetap saja aku kayak merasa stres dan frustasi. Tapi setelah itu aku jadi akhirnya belajar hal-hal ini, bahwa aku tidak seharusnya membandingkan diriku dengan mereka, karena tujuanku berbeda dengan mereka dan starting pointku berbeda dengan mereka juga. Oh iya, berbicara soal starting point juga, kita kembali lagi ke poin yang kedua tadi itu.
itu bisa bukan cuma soal skill yang kita pelajari pada umur berapa, tapi mungkin bisa juga berkaitan dengan hal finansial. Well, we cannot deny kalau finansial itu juga berpengaruh terhadap kecepatan suatu hal bisa tercapai, ya kan? Kemudian yang berikut yang mungkin aku juga lagi mencoba untuk membiasakan lakukan sekarang, yaitu jurnal bersyukur. Kenapa? Kalau dengan jurnal bersyukur itu kayak tiap hari itu kita dipaksa, secara kasarnya itu dipaksa untuk bersyukur. Kan dalam kehidupan kita yang nyata, yang sehari-hari itu kita kayak seringnya bersyukur itu kalau misalkan ada hal besar yang terjadi, kayak pencapaian terbesar, oh juara satu ini juara itu. Tapi seringnya kalau misalkan tidak ada juara-juara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa bahwa oh hidup kita tuh hampa, tidak ada apa-apanya. Tapi dengan membuat jurnal bersyukur ini, kita itu jadi lebih sadar bahwa ada banyak hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesimpel bahwa hari ini kita masih menghirup oksigen, itu adalah hal yang karunia yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Dan ya bayangkan saja kalau kamu harus ke rumah sakit dan harus membayar sebuah tabung oksigen hanya untuk bernapas. Jadi ya buat jurnal bersyukur dan kamu akan melatih otak kamu mensyukuri hal-hal kecil yang selama ini kita takes for granted. Seperti I think that's all. Semoga bermanfaat dan correct me if I'm wrong, dan please kalau misalkan kalian punya masukan tolong ditambahkan di kalau misalkan kalian punya masukan atau ide tolong ditambahkan di kolom komentar di bawah. Dan I'm sorry kalau misalkan aku membuat kesalahan, and see you. Oke, makasih.